Begini, sukses itu ada dua skill. Ada soft skill, ada hard skill. Soft skill yang di bawah. Kelihatannya, nggak kelihatan. Soft skill kan ibarat gunung es, dia nggak kelihatan. Ya kan? Padahal lebih gede dia dibanding atasnya. Jadi soft skill itu berisi perilaku kita, persepsi kita, gaya kita, image kita, keyakinan kita. Tadi loh, mental block, abis itu rantai gajah tadi, itu ada di soft skill. Kalau itu nggak selesai, selesailah sudah. Ya kan? Saya lulusan terbaik di sini, barang diadu sama kampus lain. Aduh, kampus itu lagi ya. Soft skillnya kan nggak siap, mentalnya nggak siap ya. Nah, hard skill itu adalah skill dan knowledge. Technical skill kita sering dengar. Skill yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, itu hard skill. Pernah nggak ketemu orang pinter, tapi ada di satu masa dia nggak bisa kerja? Pernah? Nah, mungkin lagi kena mental dia. Ya kan? Artinya hard skill-nya nggak keluar karena dia lagi kena mental. Makanya dua-duanya ini bagian dari skill set. Jadi skill set, dua skill set yang harus Anda kuasai itu soft skill dan hard skill. Technical skill itu harus pasti udah bisa ngerjain. Kalau perikanan harus ngerti, ini kan ini bagus, ini kan ini enggak. Terus tanah yang ini bagus, tanah ini enggak, gitu contohnya. Tapi bagaimana bisa ngecek tanah itu, berani ngecek kayak gitu, itu kan soft skill, ya. Nah, saya mau cerita, apa pentingnya kalau soft skill itu udah benar. Ini adalah seorang alumni dari UIN Palembang, dulu IAIN Palembang ya. Saya 2011 itu memberikan training kayak gini, maba. Ini kan semester 5. Dia maba loh, kebayang. Di masa ospek. Di masa ospek tuh ada ribuan orang dan dia salah satunya. Sekitar 1-2 bulan kemudian saya membuat training. Namanya training for trainer. Training untuk jadi seorang trainer, jadi seorang speaker. Dan dia daftar. Entah dari mana uangnya. Waktu itu bayarnya berapa ratus ribu atau berapa juta, saya lupa. Nah, dia daftar. 500 ribu kalau nggak salah daftarnya. And then begitu dia daftar, lihat penampilannya. Masa dalamnya batik, luarnya jas kayak gitu kan. Mungkin jasnya minjem gitu. Kebayang, kayaknya nggak mungkin banget jadi trainer. Oke? And then setelah soft skillnya disetting ulang, kepalanya itu diganti lah gitu kira-kira, disetting ulang kepalanya, lihat yang terjadi. Berubah nggak ketampanannya? Berubah ya? Ya karena ketampanan itu kan berbanding lurus dengan isi dompet. Kalau dompetnya nggak ada isi, nggak tampan deh. Dan dia sekarang jadi salah satu selebgram dan motivator di Sumatera Selatan, di Palembang. Ada dari Sumatera Selatan nih? Ada? Anak Sumatera Selatan di sini ada nggak? Lampung semua ya? Oke. Nah, yang kedua, lihat nih. Dia akhirnya buka kelas juga public speaking. Beda sekali penampilannya. Yang kedua, saya punya teman tetangga kosan dulu, terus adik tingkat, adik asuh, kolaborator, sering diskusi. Ya teman, tapi dia posisinya adik tingkat gitu lah. Paham ya? Dulu dia ikut training saya buka kelas namanya kelas hipnoterapi, bayarnya 2,5 juta dan dia salah satu pesertanya nih. Ini juga pesertanya dan dia jadi presiden mahasiswa Polinela tahun 2012 atau 13 gitu. Tepuk tangan dong buat namanya Encep Supriyadi. Ya. Ini Presma Polinela yang bikin geger, tukang demo aja kerjaannya. Tapi dia berhasil berkali-kali bawa menteri ke GSG-mu itu loh. Dia bikin acara. Nah, ini Cofi, seangkatan mereka ya. Nah, si Cofi ini, si Encep ini by the way peserta kayak Anda di gedung apa tadi yang saya bilang sananya gedung. Nah, di gedung itu dia training mahasiswa. Kan ada training LKMTD, latihan kepemimpinan dasar. Nah, dia pesertanya kayak gini nih. And then dia follow up, ikut acara-acara saya dan dia ikut kelas hipnoterapi bayar 2,5 juta dulu. Entah dari mana juga duitnya. Dia dari pelosok Lampung Selatan. Tahu Sidomulyo? Masuk lagi dari Sidomulyo Lampung Selatan itu dia. And then dia berkembang dan terus berkembang ya. Dia orang kepercayaannya Zulkifli Hasan. Tahu ya? Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan kita. Nah, saya mau cerita Cofi ini dari anak biasa aja dari kampungnya di Tulang Bawang Barat. Ada anak Tulang Bawang Barat di sini? Oh, ada ya? Oke. Di mana? Daerah Murni kamu? Di Jaya. Dia saya lupa nama rumahnya di daerah mana. And then benerin pikirannya. Jadi trainer dia cuy. Jadi speaker. Berawal dari pikirannya. Sekarang dia baru saja 3 bulan ya. 3 bulan lulus spesialis penyakit dalam dari UGM. Anak kampung cuy. Tepuk tangan buat Cofi. Iya, saya serius. 2011 karena dia adik asuh saya, teman saya, kader saya lah ya jadi trainer, temen nongkrong juga gitu. Karena kosnya dekatan, saya waktu itu ngisi training di Gereja Pineapple tahun 2011. Saya yang bukan pegang ya. Di Lampung pada masanya itu nggak ada trainer yang bisa buka program firewalking. Tahu firewalking? Jalan di atas api. Tapi ini bukan pesulap merah, bukan Gus Samsudin ya.
Bukan. Jadi jalan di atas api bukan bara. Api itu nggak panas kalau jalan. Tapi kalau bara baru panas. Kayak Anda main lilin, pernah kecil main lilin digini-gini lilinnya? Kan nggak panas kalau cepet kan? Nah sama. Tapi karena persepsi manusia itu panas api, makanya kita pakai buat alat motivasi membongkar rantai gajah. Nah, waktu sebelum training, sebelum jalan tuh orang-orang gerejain Pineapple, GGPC, saya suruh coba. Kak, panjang nggak? 10 meter cuy. Berarti kira-kira dari sini sampai kursi nomor 3 dari sana lah ya. Nggak nyampe 10 meter juga sih ya. Pokoknya sampai sana lah. Kurang lebih. Jalan. Dapatlah sekitar 14-15 langkah. Kebayang rasanya. Tapi habis itu motivasinya kebongkar. Tahun 2011 di Wira Garden. Saya bilang, V, someday, suatu hari nanti, kita ngisi tren luar negeri. Namanya adik tingkat, adik asuh, tangga kan, temen ngobrol. Iya kak, insya Allah ke amin. Kira-kira kalau Mbak siapa namanya? Vera. Mbak Vera jadi asisten trainer saya bilang, Ver, suatu hari nanti kita ngisi tren di luar negeri. Perasaanmu apa? Ini bukan Hengki yang sekarang. Hengki masih kuliah juga, semester tahun berapa tuh? Ya seumuran Anda. Seumuran Anda, saya kuliah 2009 berarti kan baru tahun kedua ya. Ya semester 5. Mas siapa tadi namanya? Adit. Mas Adit ngomong sama Vera, Ver, suatu hari nanti kita ngisi tren luar negeri. Adit ngomong kayak gitu, percaya nggak kamu? Lihat muka Adit ini loh, percaya nggak kamu? Ya sama, Cofi juga begitu loh. Jawab aja ragu-ragu. Iya. Mau jawab, kamu kenal Adit tapi? Iya. Kenal kan? Satu kelas ya? Enggak. Oh enggak. Mau jawab enggak, tapi enggak enak sama Adit ya kan? Mau jawab iya kok kayak enggak yakin gitu. Nah kira-kira gitu lah Cofi dulu. Kebayang 2011. Tapi that's called dreams. Itulah disebut impian, visi. Dari manapun pasti akan ada jalannya. You know guys, 2017 saya diundang isi training di Korea Selatan. Saya bilang, Vi, gue diundang ke Korea Selatan. Kita berangkat kita Korea Selatan 2017. Tepuk tangannya kok biasa. Tepuk tangan yang berapa Cofi ya? Gitu dong. Sama tepuk tangan aja pelit. Bercanda ya. Nah pertanyaannya apakah saya hebat? Bukan. Ini mekanisme pikiran guys. Hati-hati dengan isi pikiranmu. Hati-hati ngomong 1 miliar. Nanti usia 30 kamu nyesel ngapa? Aku nggak bilang 10 miliar dulu gitu loh. Paham ya? Bukan tentang 1 miliar ya. Nanti umur 30 kamu nyesel. Kok dulu aku mimpinya di Polinalo cuma 1 miliar ya gitu. Kesampaian juga. Hati-hati. Saya harus hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan. Jangan gini-gini. Saya mau bilang kelas. Yes. Hampir semua kehidupan yang kita inginkan sudah ada orang yang pernah mengalaminya. Betul? Kekayaan yang kita inginkan hampir sudah ada. Semua orang sudah, bukan semua orang ya, semua kekayaan, jumlah harta yang ingin kita miliki sudah ada yang pernah mengalaminya, betul? Jabatan yang ingin kita dapatkan di masa depan sudah ada yang pernah mengalaminya, betul? Level pendidikan sampai profesor pun yang mau kita inginkan sudah ada yang pernah mengalaminya, betul? Nah pertanyaannya kenapa kita takut? Wong sudah ada yang pernah nyampe kok. Betul ya? Iya, sudah ada yang pernah nyampe. Kenapa kita takut bermimpi? Ya karena hati-hati ya, impian itu nanti someday akan jadi coming true ya. Apapun tipe itu proses, program kepala. Berbicara program kepala, ada sebuah filosofi Jepang yang sangat menarik. Jadi gini, Anda tahu kenapa orang Jepang, ada sebuah filosofi orang-orang Jepang di sebuah pulau, tepatnya Pulau Okinawa namanya. 2014 saya pernah berkesempatan ikut business convention di Okinawa, dan saya ngelihat betul dampak pikiran orang-orang Okinawa itu kepada kehidupannya. Nah teman-teman, di Okinawa itu di Jepang ada sebuah filosofi namanya Ikigai. Tahu Ikigai nggak? Tahu Ikigai? Pernah dengar? Tahu Ikigai? Ikigai itu artinya reason for being, alasan menjadi sesuatu. Manusia kalau punya Ikigai, kata orang Jepang, dia bisa bangun pagi tanpa alarm. Dia bisa kerja dengan penuh antusias. Dia bisa berkarya tanpa ada batasan. Dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kalau punya Ikigai, mesin itu namanya Ikigai. Ikigai itu tujuan hidup. Bisa dikatakan begitu ya. Nah, Ikigai ini cara mendapatkannya itu 4 hal. Gimana cara mendapatkannya? 4 hal. Anda tahu gini contohnya. Saya kenal seorang dokter hebat di sini dari Jepang namanya Pak Anung. Kenal? Tahu? Ada yang mahasiswanya? Enggak, beda ya. Nah, coba Anda banyak ngobrol sama Pak Anung. Pak Anung itu saya melihat dunia pertanian, dia pembibitan ya. Teknologi pembibitan ya. Pembenihan ya. Pak Anung itu punya Ikigai dalam dunia pertanian. Rela mengerjakan banyak hal, mengembangkan banyak hal di dunia pertanian. Oke? Apalagi pernah di Jepang ya. Jadi filosofi hidupnya itu dapat.